Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku sila suraku manang si runtu sikit memang si bawa ya Iqbal Suman di channel Ogi Tulen. Oke, di video kita kali ini yang melawir bahas tentang hitungan-hitungan yang biasa dilakukan oleh orang tua kita dulu, orang Bugis, apabila dia kehilangan sesuatu atau ada kerabatnya, saudaranya kehilangan sesuatu, untuk mengetahui apakah barang itu, umpamanya barang atau hewan, apakah barang atau hewan itu masih akan menjadi miliknya atau sudah tidak. Dia akan tahu bagaimana ciri-ciri orang yang mengambil, bagaimana arahnya orang yang mengambil barang atau apapun tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, disclaimernya dulu bahwa video ini atau yang akan kita bahas ini bukan berarti bahwa hal ini adalah benar adanya, akan tetapi pernah dilakukan pada zaman dahulu, umpamanya pada waktu itu, dan hasilnya sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, bukan berarti bahwa hal ini atau sesuatu ini benar. Kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, bahwa kita bahas ini hanya sekedar untuk pemberitahuan saja atau pengetahuan saja. Oke, sahabatku. Nah, kita mengambil contoh kejadian ketika umpamanya seseorang kehilangan uang umpamanya kehilangan uang di lemari atau di rumah. Nah, hitungannya ini kita mengambil tanggal Hijriyah, tanggal di bulan-bulan Hijriyah, bukan di bulan-bulan Masehi seperti Januari, Februari, Maret, bukan seperti itu. Kita mengambil seperti umpamanya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kita mengambil di situ. Kita mengambil tanggalnya umpamanya seumpama tanggal 13. Kita mengambil tanggal 13. Cara perhitungannya itu aku meloki misalnya maka aku nata mau fakatan ya naga perhitungannya seperti ini. Di sini aku nata yang di sini bisa jadi masih punya kita, dan yang ke sini ternyata nota bukan punya kita. Hitungannya begitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kalau 13 seperti hitungannya tadi 13, umpamanya tanggal 13. Tanggal 13 barang itu hilang. Tertuju di sini berarti ini masih akan menjadi milik kita. Barang itu akan kembali ke kita. Bagaimanapun caranya, barang itu akan kembali dengan sendirinya, ataukah orang yang mengambilnya mengembalikannya, atau kita menemukannya sendiri. Hitungannya seperti itu. Kemudian kalau dia bertuju ke sini, ini dua kemungkinan, bisa jadi itu akan menjadi milik kita, bisa jadi sudah tidak akan menjadi milik kita kalau kita tidak ada usaha untuk mencarinya kembali. Akan tetapi kalau dia sudah di sini, berarti itu mustahil akan menjadi kembali ke kita lagi. Tapi kita kembalikan lagi ke diri masing-masing bahwa bukan manusia yang menentukan semuanya. Ada usaha, kemudian bisa jadi itu memang hak kita, makanya kembali. Jadi hitungan-hitungan ini bukan berarti semuanya benar. Oke, sapoku. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mengetahui ciri-ciri yang mengambil, ini yang dihitung. Karena ini beda-beda, jadi ini yang dihitung. Kita hitung sampai hitungannya tadi 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
13 di jari telunjuk berarti ciri-cirinya seperti ini. Tidak terlalu tinggi dan kurus. Kalau hitungannya ke sini berarti dia pendek gemuk. Hitungannya di sini berarti dia tinggi. Agak gemuk sedikit, ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gemuk. Kemudian ini pendek dan kurus kecil. Itu hitungannya. Menunjukkan bahwa ciri-ciri orang yang mengambilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya arah orang itu umpamanya pergi, datangnya dari mana, pergi kemana, itu bisa kita lihat juga dari hitungannya ini. Caranya seperti tadi 13, umpamanya yang arah ke-13 di jari telunjuk tadi, kita arahkan ke kiblat dengan begini. Tapi ini arahnya kita ambil, bisa jadi arah ke sana, bisa jadi arah ke sini, bisa jadi ke atas, ke bawah, ke sini, bisa jadi. Jadi kita arahkan saja seperti ini. Oh, telunjuk berarti dia lari ke sana. Dia asalnya dari sana, bisa jadi juga dari sana. Hitungannya seperti itu. Tapi sepuku kita garis bawahi lagi bahwa bukan berarti hitungan-hitungan seperti ini benar, bukan berarti bahwa setiap sesuatu yang hilang kalau kita melakukan hitungan-hitungan seperti ini akan benar, tidak. Kita kembalikan lagi ke diri masing-masing. Kalau memang itu punya kita, kalau memang itu hak kita, pasti akan kembali. Kalaupun tidak dikembalikan kepada yang mengambil, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabatku, sekian mulai Kapang Sikoniro, hitungan-hitungan yang kita ajarkan, yang pernah diajarkan oleh orang tua kita. Apabila kita lagi kehilangan sesuatu, kehilangan barang, bisa kita cek atau kita hui dengan cara seperti itu. Oke sahabatku, jangan lupa dukung channel kami dengan cara di like, di subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.